حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid yang sudah menjadi milik kita itu bukan hanya kita lafalkan saja, bahwa diucapkan dalam bahasa Arab la ilaha illallah. Kalau ada orang kafir masuk Islam, maka dimulai dengan bersyahadat dulu. Bagi kita yang sudah berislam, itu kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ada penjelasan fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberi makna, memberi uraian apa maksudnya la ilaha illallah itu adalah hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam yang lain. Nanti di akhir hayat kita itu juga dibisikkan kalimat la ilaha illallah. Tapi perjuangannya Nabi menegakkan kalimat la ilaha illallah itu tidak gampang. Banyak tuduhan-tuduhan kepada Nabi, dimusuhi. Misalkan saja Nabi dianggap sebagai majnun, gila. Dianggap sebagai kahin, dukun. Dianggap sebagai sahir, ahli sihir. Dianggap lagi sebagai syair, sastrawan. Bukan. Nabi itu bisa indah, bisa enak kalau dawuh memang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau begitu kalimat la ilaha illallah itu banyak manfaatnya. Ya. Di kitab yang kita pelajari bagian C halaman 46-47 itu dijelaskan. Halaman 46-47 bagian C tulisan besar itu mim fawaidit tauhid. Manfaatnya orang bertauhid itu apa? Nomor 1, 2, dan 3 sudah pernah dibahas. Ya. Pertama, diulangi beberapa kalimat takhrirul insan minal ubudiyah wal ghudu li ghairillahi min asya'a wa makhluqatin la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Orang kalau akidahnya kuat, tauhidnya kuat, manfaatnya apa? Membebaskan, memerdekakan manusia dari perbudakan dan tunduk kepada selain dari Allah. Misalkan ada orang berteman baik, besti banget gitu ya. Lalu temannya tadi memerintah yang nggak baik, nggak benar.
Nah, yang diperintah ini ahli tauhid seperti kita. Maka ndak manut, ndak, saya nggak bisa. Walaupun sama itu teman baik. Nah, saya hanya manut dan tunduk sama Allah yang baik menurut Allah ya kita ikuti, yang tidak ya tidak. Walaupun sampean itu teman baik saya, alias sampean itu apa tadi? Itu jadi enak, merdeka, bebas. Itu namanya takhrirul insan minal ubudiyah wal khudu'. Kemudian ada lagi takhrirun li aklihi minal khurafat. Akalnya ini dibebaskan dari berbagai khurafat, takhayul dan sebagainya. Jadi kalau ada orang diomongi, Mbak katanya hari ini mau pergi yang mengunjungi keluarga. Enggak, tapi enggak jadi. Kenapa? Loh, tak lihat kalendernya pas meninggalnya Mbak. Itu kalau itu diikuti pikirannya ini rusak, itu loh. Bener Bu ya? Orang tauhid itu bebas, hanya Allah saja, tidak ada begitu-begitu itu. Ya, orang mau mantu ditanya calon mantunya yang laki tadi, Mas, nggih Bu, tanggal lahirmu dina apa? Dina waduh, kula niki supe lali. Kok lali biasa? Kangge napa sih Bu? Dihitung. Kowe iku Jumat Pahe apa Rebo Pon? Bojomu iku Senin Pon. Cocok apa enggak? Ayo kalau tanya, model begitu-begitu ada enggak di masyarakat? Itu orang yang ngaji tauhid apa enggak? Enggak. Yang ngaji ini apa dulu-dulu pernah punya pikiran begitu? Dulu. Rusak. Tidak percaya sama Allah. Orang rezekinya lancar, orang dapat kenikmatan, naudzubillah min dzalik, dapat musibah bukan karena faktor itu tadi. Kembalikan kepada Allah saja. Itu loh, ya. Takhrirun li dhamirihi minal khudu' wadul. Hatinya itu menjadi bebas, tidak tunduk ke siapa-siapa. Akalnya juga tidak tunduk ke siapa-siapa. Peribadatannya hanya tunduk kepada Allah. Kemudian wa takhrirun li khayatihi minat tasallutil faraina. Terus apa? Hidupnya itu bebas, tidak ada yang mengekang sama sekali. Orang mau bekerja di mana saja tidak boleh tunduk secara mutlak. Ngerti maksudnya Bu ya? Bosnya merintah yang nggak benar. Ini mau buka kantor baru di sana. Saya tanya dulu sama Pak Dukun, hari apa yang paling nanti rezekinya supaya lancar. Karyawannya digitukan. Kalau jangan jadi karyawannya gimana? Kalau enggak mau cari pekerjaan yang lain. Di sini gajinya 15 juta. Pilih yang mana? Saya beritahu ya. Tapi jangan cerita-cerita orang ya. Ini serius Bu, saya ini ngaji, mohon maaf saya tidak saya sebutkan, di BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ada yang tanya, Ustaz, di kantor kami itu dianggarkan, ada anggaran dari kantor, upacara tolak balak. Ngerti maksudnya? Mendatangkan dukun ini macam-macam, cari hari baik dan sebagainya itu. Ya. Jawaban saya apa? Kalau bisa ya didakwahi dulu dengan sebaik-baiknya. Pak, lebih baik anggaran ini disimpan, dipakai membantu adik-adik anak-anak kita yang butuh bantuan sekolah. Bener enggak? Ini saya sudah tanya Pak Ustadz, Pak Kiai, dari banyak mazhab, dari banyak golongan, itu tidak boleh begitu itu. Berdoa saja kepada Allah. Benar Bu ya? Dan itu hampir semua ada. Lah kalau saya Indonesia dikumpulkan jadi satu, anggaran untuk begitu-begitu itu berapa triliun jumlahnya?
Gitu loh. Nah, ini contohnya bahwa orang bertauhid itu takhrirun li khayatihi min tasallutil faraina. Jadi dirinya itu menjadi bebas, hidupnya tidak dikungkung, tidak pengaruhi oleh siapa saja, kecuali cuma siapa? Allah. Enak, bebas. Nomor 2, takwinu syakhsiyah al-muttazinah, membentuk kepribadian yang utuh. Kalau sudah fokus hanya Allah, enak. Di situ jenengan diberi dalil. Dalilnya siapa? Ya, sehubungan dengan ini Nabi Yusuf itu berkata kepada teman-teman yang di penjara. Berarti Nabi Yusuf itu pernah di penjara enggak? Masalah apa? Loh, salah. Ya. Itu fitnah apa fakta? Fitnah. Ya, justru yang difitnah itu bukan dia memfitnah, tapi di penjara dimanfaatkan untuk berdakwah. Teman-teman yang sama di penjara itu diberi dakwah, didakwai. Di situ diterangkan surat Yusuf ayat 39. Ya sahibai sijni, wahai teman-teman yang sama-sama di penjara. A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, ya. Mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu? Nah, ini mana masyarakat itu ya, yang saya beritahu. Jadi banyak masalah itu karena banyak Tuhan yang dipercaya. Apa tadi? Masyarakat itu akan timbul banyak masalah kalau banyak Tuhan yang dipercaya. Mestinya percayanya sama siapa? Nah, maka Nabi Yusuf mendakwai tadi, mana Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu yang bermanfaat, yang baik, ataukah Allah yang Maha Esa? Tentu saja orang beriman menjawab siapa? Allah. Istiqomah itu. Di kitab yang lain itu ada keterangan begini. Kitab itu judulnya Syarhu Usuli Thalathah. Kalau diterjemahkan ya 3 prinsip pokok dalam kehidupan itu ya. Nanti kita cadangkan kalau ini sudah khatam 3 tahun lagi, 4 tahun lagi ganti kitab itu. Jangan diaturi begitu kok ngguyu. Mestinya berdoa, ya Allah berikan saya umur panjang, kan begitu kan? Iya. Itu diterangkan apa? I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim. Kata kitab itu yang nulis orang para ulama. Apa maksudnya? Ketahuilah semoga Anda mendapatkan ar-rusyd, al-istiqamatu ala tariqil haqqi. Semoga Anda itu tetap berjalan di jalan yang benar, istiqomah. Istiqomah itu maksudnya di mana-mana kan di jalan yang benar toh. Kalau ngaji terpengaruh kebaikan dia mengikuti. Kalau dengan teman-teman sama solihah kayak begini mempengaruhi kebaikan. Tapi begitu mau pindah rumah itu cari dino apik, dino baik. Itu berarti tidak istiqomah. Ngerti maksudnya? Ketika mau terawih itu satrul aurah kayak begini bagus ya. Tapi ketika belanja di Welijo itu pakai katoun, ya, jangan, ya. Sekarang nomor 3 yang kita bahas ya. Sekarang nomor 3 Mbak ya. At-tauhid masdarun li amnin nasi. Li'annahu yamla'u nafsahibahu amnan wa tuma'ninan la yakhafu ghairallahi. Ya. Jadi orang bertauhid itu apa? Nomor 3 tadi. Sumber daripada keamanan dan kedamaian, ketentraman jiwanya. Apa bahasa Indonesianya Mbak? Monggo. Sebab tauhid memenuhi hati para ahlinya. Enggak ada mic-nya, monggo. Sebab tauhid memenuhi hati para ahlinya dengan keamanan dan ketenangan. Iya, jiwanya itu menjadi tenang, menjadi baik. Saya kasih contoh ya.
Apakah di dunia ini setiap orang sudah diberi rezeki sama Allah? Nah, apakah diberi rezeki itu sama saja? Beda-beda toh? Apakah Allah ngedom rezeki itu ada yang salah? Tidak ada. Ada enggak orang yang diberi sampai lebih-lebih itu ya, kalau ditumpuk itu duitnya sampai sundul? Ada enggak begitu? Boleh enggak menyombongkan diri? Coba. Tapi kalau ada enggak orang yang diberi pas-pasan sama Allah? Pas mau beli HP ada, pas mau beli motor ada. Itu namanya pas-pasan. Mudah-mudahan kita diberi rezeki sama Allah yang halal, yang baik. Sudah diberi sebenarnya. Tapi ketika orang diberi banyak, diberi biasa, diberi yang pas-pasan tadi, itu hatinya tetap tenang, tentrang. Makanya orang iri hati itu tidak boleh. Tidak bolehnya iri hati itu dia merasa nggak diberi, padahal sudah diberi sama Allah. Dan tidak ada yang salah. Nah, di situ. Itu masdarun li amnin nas, sumber ketenangan jiwanya manusia, li annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tuma'ninan. Jiwanya itu menjadi tenang dan tentram. La yakhafu ghairallahi. Tidak takut kepada siapa saja kecuali Allah. Ini jenengan ada yang punya putra 3 enggak? Berapa? Enggak, saya tidak sensus, cuma tanya toh. Maksud saya begini, mungkin enggak putranya panjenengan yang pertama dan yang kedua itu Allah memberi rezeki dengan jalur yang berbeda? Ada toh? Sing ini pinter masak, yang ini inteleknya yang pinter. Ini pinter ngomong sehingga duitnya banyak ya. Jadi guru, jadi ini. Betul Bu ya? Nah, itu beda-beda. Makanya sekarang teorinya pendidikan itu orang itu tidak boleh mengatakan kamu gak pinter seperti Mbak Yumu, tidak boleh. Semua pinter. Ini kan semua pinter toh? Loh, iya bener kan? Kalau dites satu-satu itu bisa masak antara satu jenis makanan dengan jenis yang lain, beda hasilnya. Nah, di situ. Lanjut, waqad sadda manafidal khaufi ala rizqi wa nafsi wal ahli. Monggo berikutnya. Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran terhadap rizki, jiwa dan keluarga. Iya. Saya beritahu ya, misalkan ini yang disebutkan itu menutup celah kekhawatiran terhadap rezeki dan dirinya. Memang harus dicari toh rezekinya Allah itu. Ya, manusia menggunakan berbagai potensinya untuk mencari rezekinya Allah, iya. Ya, tapi bisa beda-beda tadi diberikan tadi. Sehingga tidak boleh ada kekhawatiran. Ada enggak? Ini mohon maaf bukan siapa-siapa. Dulu bapaknya itu kaya raya luar biasa. Mudah-mudahan jenengan dan kita semuanya diberi rezeki sama Allah. Tapi jatuh di anaknya bisa beda. Ngerti maksudnya? Iya. Itu kalau pakai akal, wong bapaknya kaya raya, mestinya anaknya bisa melanjutkan. Andai kata itu dunia perdagangan. Kalau profesi agak susah. Bapaknya misalkan jadi dokter spesialis, jadi pengacara, jadi ini punya keahlian, duitnya banyak. Anaknya tidak begitu. Mungkin ini beda. Tapi kalau bapaknya punya toko, punya perusahaan, ada kemungkinan anaknya bisa melanjutkan enggak? Tapi bapaknya meninggal, ibunya meninggal, ada kemungkinan rezekinya dikurangi enggak sama Allah? Nah, di situ maksudnya. Beda-beda, enggak apa-apa. Atau sebaliknya, ya. Tetangga saya itu dulu tukang ngeraji gitu ya. Di Belitur, lalu dijual, dapat duit. Tambah rame-rame buat kursi, buat meja di Belitur dijual. Lama-lama ada pendaftaran jadi bupati, ikut daftar.
Ngerti maksudnya? Wis gak usah diterusno. Allah mengangkat derajatnya manusia kan bisa saja. Nah, di situ. Sehingga kata kitab ini kalau sudah tauhidnya mantap, itu sumber keamanan. Orang tidak boleh khawatir terhadap rezeki kepada keluarganya dan masyarakatnya. Tapi berdoa ikhtiar wajib. Wal khaufu minal insi wal jinni wal maut wa ghairiha minal makhawif. Monggo. Dan rasa takut terhadap manusia, jin, kematian, dan lainnya menjadi sirna. Itu tidak apa-apa, tidak boleh. Bu, ada kemungkinan di rumahnya panjenengan ada jin? Nanti tanya Ustaz siapa? Wafi. Ada kemungkinan ada jin enggak? Di apaan ya ada jinnya? Hah? Biarin aja, isti'adzah sama Allah boleh enggak? Tapi orang tunduk sama jinnya boleh nggak? Gimana caranya tunduk sama jin? Nah, saya beritahu. Lalu diberi sesaji, diberi apa, diberi ini supaya tidak ganggu, malah diomongi. Omamu ganduk kene, pindah. Oh. Ayo, ada nggak yang mirip-mirip begitu? Kelihatannya sampean ini pengalaman nih. Zaman jahiliyah belum. Ini pentingnya orang ngaji itu bukan karena saya, itu Allah. Coba Mbak Lia dibuka surat Jin ayat yang ke-6. Monggo Bu, jenengan bisa ikut buka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Jin ayat 6. Tidak boleh tunduk ke situ. Ya, bentar, monggo. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Minta perlindungan itu bahasa Arabnya isti'adzah. Apa? Dan sesungguhnya ada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Caranya meminta perlindungan gimana? Yaitu tadi diberi sesaji, diomongi begini dan sebagainya, ya. Didatangkan wong pinter. Siapa wong pinter? Pak Guru mana? Pak Guru kan wong pinter. Ya. Di rumahnya teman saya itu ada, katanya ada jin, jangan tak celokno wong pinter. Maksudnya wong pinter siapa ini? Dukun. Kalau di tauhid tidak begitu. Ya. Lanjut Mbak, diulangi lagi monggo. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Terus? Tetapi mereka atau jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Iya, tambah keliru. Tidak begitu caranya. Saya itu pengalaman itu. Ada rumah yang katanya banyak jinnya, kemudian saya beritahu mau dipanggilkan dukun, saya larang. Terus gimana? Saya saja. Manggil saya Pak Najib. Pak Najib bisa? Bisa. Lo temen itu. Akhirnya saya datang ke situ. Seisi rumah saya beritahu jin itu ada, manusia itu ada. Jin nggak bisa dilihat, yang bisa dilihat itu jun. Iya toh. Kalau ada jin biarkan aja. Terus gimana Pak Najib? Sampean baca surat apa? Al-Ikhlas. Wah, ndak hafal. Kalau ndak hafal kulhu. Kulhunya sudah hafal tapi disebut Al-Ikhlas ndak hafal. Kemudian Al-Falaq, satu lagi An-Nas. Lalu berdoa. Omai itu digawe ngaji. Ada doanya kata Rasulullah, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa.
Siapa yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau singgah di satu tempat lalu berdoa seperti itu, aku berlindung diri kepada Allah dari semua kejahatan makhluknya. Kata Nabi, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Orang itu tidak akan bahaya sampai pindah dari tempat itu. Jadi berdoa, jangan mendatangkan itu tadi dukun atau diberi sesaji. Kalau mendatangkan dukun atau diberi sesaji seperti yang disebutkan surat apa tadi? Ayat 6. Makanya rumahnya Islam, orang Islam itu dipakai apa? Ngaji. Gitu loh Bu. Ya. Nah itu. Lalu saya seisi rumah saya beritahu begitu, itu akhirnya nggak ada masalah apa-apa sampai sekarang. Ini saya ceritakan supaya jenengan itu mengerti. Nanti kalau di rumahnya panjenengan ada begitu, jangan manggil saya. Kasih dong ngaji aku boleh. Itu loh. Enak orang bertauhid itu bebas. Jiwanya tenang, ya. Sumber keamanan dan kedamaian di dunia. Tidak takut pada manusia, jin dan sebagainya. Kematian juga tidak. Wajar kalau orang hidup itu apa? Mati. Tanpa diberitahu sudah ngerti bahwa manusia itu akan apa? Mati. Ya, itu loh. Nah ini kan masalahnya karena jenengan itu belum mati masalahnya kan. Makanya ngaji kan begitu kan? Nah, iya. Itu kan ya semuanya kan orang akan meninggal. Ya. Ya disitulah. Lanjut Mbak. Kemudian wal mu'min al muwahhid la yakhafu ahadan illallah. Orang mukmin yang mengesahkan Allah, monggo. Orang mukmin yang mengesahkan Allah hanya takut kepada satu, yaitu Allah. Iya, takut sama Allah saja. Gimana nanti sampean punya anak, buahnya itu rezekinya, oh insya Allah yang ngatur, berikhtiar, berdoa ya kan? Walihada tarahu aminan idza khafa minan nasi mutmainnan. Monggo berikutnya. Oleh karena itu ia merasa aman ketika manusia ketakutan dan merasa tenang ketika mereka kalut. Iya. Jadi orang itu gopo, kalut, ini persoalan ini itu dan sebagainya, orang memang bertauhid itu ada Allah soalnya. Kalau orang tidak percaya bahwa Allah itu memberi bantuan dan memberi pertolongan kepada manusia, kalau tidak percaya ya nggak usah diomongkan orang tidak percaya. Tapi karena jenengan itu percaya, gitu loh. Yang mempengaruhi dunia ini menjadi tertib itu karena Allah mengatur semuanya, ya. Makanya keimanan kita kepada Allah itu menyangkut masalah rububiyah yang mengatur, Allah yang mengatur, yang lain tidak bisa. Panjenengan diaturi dalil alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Monggo. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Coba saya ulangi kalem-kalem. Orang yang beriman terus imannya tidak dicampur dengan apa tadi? Zulmin. Zulm itu syirik. Kok bisa zalim itu disebut syirik? Karena yang dizalimi itu Allah. Saya ulangi, orang yang beriman seperti kita, imannya tidak dicampur dengan dibalik sekarang. Ada enggak orang yang beriman tapi imannya dicampur dengan syirik? Gimana caranya? Macam-macam. Zaman Nabi itu ada orang pakai gelang dari Kuningan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalaqa min sufrin. Nabi mirsani melihat ada orang di tangan ada gelang kuningan. Ditanya, "Ma hadhihi?" Pak, sampean kok gelangan buat apa ini? Kalau pertanyaannya Nabi itu maksudnya adalah ada akidahnya, ada tauhidnya, ada syariatnya. Kenapa? Sampean kok pakai itu loh, kenapa? Kalau pertanyaan kita enggak.
Kok apik tuku nduk endi nah kan gitu. Iya toh? Kalau manusia biasa saya dan panjenengan yang tanya, karena kita ini bukan sumber hukum, tanyanya begitu. Toko ini sebelah ndi? Kan begitu kan? Tambah dawa pertanyaannya. Itu cash apa? Kalau Nabi yang tanya, mahadihi, buat apa sampai dengan? Ini niatnya apa? Hatinya, imannya apa? Bagaimana? Orang itu jawabnya salah. Minal wahinati ya Rasulullah. Ini untuk menolak balak kan Nabi. Saya kalau nggak pakai ini ada saja itu musibahnya. No. Oleh Nabi disuruh buang. Inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Pak, sampean beritahu ya. Ini kalau sampean bawa terus sampai mati, itu tak menambahi apa-apa kecuali menambahi sengsara. Fa inna kalau mutta, kalau mati wahya alaika ma aflakhta abadan. Matimu tidak akan beruntung. Itu maknanya iman masih dicampur dengan apa? Syirik. Dan orang syirik itu bahayanya banyak sekali dan ngerepotno gitu loh. Iya, tak kasih contoh. Rumah saya itu sepanjang ya. Tapi bukan tetangga saya ini. Ada orang naik sepeda motor dari Sepanjang mau ke Mojokerto. Sampai di Krian, lali, jimate kari. Saya tanya, kira-kira terus ke Mojokerto apa balik? Berarti kan ngerepotno toh? Loh itu temenan itu Bu. Orang beriman sama Allah kok repot? Enggak, gampang. Ya. Di sebelah baratnya Sepanjang itu ada desa yang namanya Trosobo. Saya ngaji di situ ditanya itu. Ustaz, ini saya bukai dompetnya anak saya itu ada jimat ya Pak Ustaz. Gimana itu? Lah sampean kok lancang bukai jimat Pak? Bener Bu, ditunjukkan saya. Ini dibuang enggak? Oh enggak apa-apa, diberitahu putranya enggak boleh pakai begini-begini itu. Rezeki, hidup dan sebagainya dikembalikan sama Allah. Minta sama Allah mendekatkan diri. Sambil ikhtiar, tidak begini caranya, ini enggak punya kekuatan apa-apa. Bapaknya tanya, ini dibuang enggak apa-apa Ustaz? Ya enggak apa-apa Pak. Anaknya, tapi bukan dia yang bawa jimat ya, anaknya yang perempuan, itu suaminya yang bawa begitu. Tanya yang istrinya tadi, Ustaz, ini yang buang nggak ada risiko? Ngerti maksudnya? Enggak ada Mbak. Enggak berani tak buang no ini. Dibuang di tempat sampah ya nggak ada masalah. Itu loh. Jadi ngerepot no orang itu. Syirik itu ngerepot no orang. Tapi tauhid enggak, gampang, enteng. Jadi Nabi yang mengajarkan iman yang betul, akidah yang betul sehingga orang jadi gampang. Itu dalilnya tadi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan apa tadi Bu? Iman mereka dengan apa? Syirik. Mau dapat apa? Keamanan. Yang kedua dapat apa lagi? Tunjuk. Aman di mana? Aman di akhirat. Al-aminuna fil akhirati. Aman di akhirat. Sampai saya beritahu ya, saya tulis di HP saya. Ya. Di mana aman di akhirat itu ya? Ya. Aman di akhirat itu ada penjelasan dari Nabi hadis yang begini terjemahannya, maknanya atau hadisnya. Innal abdal mu'min, orang mukmin itu idza kana fi iqbali minal akhirah wa inqita'i minad dunya. Kalau sudah mau berhadapan dengan akhirat lalu meninggalkan dunia, berarti ini menjelang apa?
Saya ulangi, innal abdal mu'min idza kana fi iqbali minal akhirah wa inqita'i minad dunya. Orang mukmin itu kalau sudah menghadapi di akhirat dan dia mau putus dari hubungan dunia, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan famili, semuanya sudah putus, ya. Ja'ahu malakun, malaikat itu datang. Fajalasa inda rasihi, duduk di sebelah kepalanya malaikat. Fayaqulu, lalu malaikat itu bilang gini, ukhruji ayyatuhan nafsul tayyibah, keluar jiwa yang baik, keluar, diperintah keluar, ila maghfiratin minallahi wa ridwanin, keluar kamu, kemana? Ke ampunan Allah dan keridhonya Allah. Itu maksudnya, ruhnya itu disuruh keluar. Kalau ruhnya itu sudah keluar, yang tinggal apa? Jasadnya. Keluarganya bisa tahu ruhnya enggak? Yang bisa diketahui apanya? Jasad. Kalau orang itu pas tidur, digugah bisa tangi enggak? Tangi, bisa tangi? Kenapa enggak bisa? Ruhnya sudah keluar. Ya, malaikat tadi yang mengambil. Dalam iman kita begitu. Ini maksudnya nanti di akhirat itu tenang. Jangan jenengan tidak usah khawatir. Siapapun orang mukmin atau tidak, itu akan mengalami seperti itu. Ya, itu kalau orang mengerti begini akan mengalami seperti itu. Mestinya orang tidak main-main di dunia itu, Bu. Ya, banyak orang bicara yang tidak karu-karuan itu. Ya, begitu. Nah, terus selanjutnya, karena yang tersisa tadi apanya? Yang dilihat orang tadi apa? Jasadnya. Lalu orang mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Sudah dimandikan tak? Oh, masih dimandikan. Habis ini lalu dikafani. Habis itu kemudian disolatkan. Yang ke masjid sudah ada tadi beberapa jam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya iya, telah meninggal dunia ya ibu ini yang dulu rajin ngaji di Al-Falah ya. Terserah, iya kan? Tidak ada yang salah, keputusannya Allah. Setelah disolatkan lalu dimakamkan. Nah, ini tak bacakan setelah dimakamkan. Itu tadi ayatnya, kalau iman tidak dicampuri dengan apa tadi, Bu? Aman toh? Nah, saya bacakan amannya. Innal abda, sesungguhnya manusia, hamba Allah. Berarti siapa saja, orang mukmin tidak mukmin podo. Idza wudhi'a fi qabrihi, ketika sudah ditaruh di liang lahat, dimakamkan. Wa tawalla anhu ashabuhu, yang antarkan sudah pulang semuanya. Wa annahu la yasma'u far'anai alihi, dia itu masih mendengar suara temannya yang antarkan pulang tadi, suara sandal sepatunya itu masih kedengaran. Ngerti maksudnya? Kalau pakai cara Jawa, srek 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 wong mlaku gembruduk pulang ya. Atahu malakani fayaqudani, dia didatangi dua malaikat. Yang satu namanya Mungkar, yang satu namanya Nakir. Gimana Pak Ustadz? Rupanya enggak tahu, jangan tanya saya. Ya, karena ini iman toh. Tidak terjadi sekarang kan? Kata surat Al-An'am tadi, nanti orang itu aman di akhirat kan? Syaratnya aman di akhirat tadi apa? Tidak berbuat syirik. Nah, ini tak kasih contoh. Lalu dia masih mendengar fayaqulani, lalu malaikat tadi duduk di situ, lalu tanya sama orang itu. Siapapun akan ditanya. Baik orang mukmin maupun orang kafir maupun orang munafik. Perhatikan pertanyaannya. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Pak, Bu, gimana pendapat sampean tentang orang ini? Siapa maksudnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa ammal mu'min, orang mukmin seperti kita. Apa jawabannya? Fa yaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Iya, saya bersaksi dia itu hamba Allah, dia itu utusannya Allah.
pernah ada di dunia itu orang namanya Muhammad. Itu Rasul, itu tauladan semua manusia. Orang mukmin menjawab begitu. Fa yuqalu lahu, terus malaikat itu ngomong lagi. Kepada orang itu, undur ila maq'adika minan nar. Undur ila maq'adika minan nar. Coba Pak, lihat itu. Tempat sampean di neraka. Kata malaikat. Padahal dia orang apa? Mukmin. Undur ila maq'adika minan nar. Lihat itu tempatmu di neraka. Waqad abdalakallahu bi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Tapi Bu, Pak, tidak usah khawatir, Allah mengganti tempat itu dengan surga untuk sampean itu semuanya. Loh. Kelihatannya menakutkan, tapi enggak. Makanya ketika setelah orang itu wafat dimakamkan, ditumbuhi dengan tanah, kadang-kadang tanahnya itu becek, kadang-kadang tanahnya itu hitam, ya, ada berair, tapi tetap aja dimasukkan situ. Baru Nabi itu berdiri di atas memberitahu sahabat-sahabat yang hadir. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tadbit fa innahu an yus'al. Ini tolong mintakan ampun saudaramu yang dimakamkan ini dan mohonkan ketetapan. Fa innahu an yus'al. Ini sebentar lagi mau ditanya. Lah orang Islam seperti panjenengan dan saya, kita semuanya jawabannya itu tadi salah satunya. Ma taqulu fi hadzal rajul. Gimana pendapatmu Pak tentang orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Orang itu menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Iya, itu hamba Allah, Rasulullah, itu nabinya Allah. Lalu orang itu ditunjukkan sama malaikat, itu tempatmu di neraka. Tapi tidak usah khawatir, diganti oleh Allah dengan mana? Surga. Ini orang mukmin. Kalau ada orang tanya, Pak Ustadz, gimana nanti kalau dia, saya nggak bisa bahasa Arab ya. Loh, ini benar ada pertanyaan begitu. Nggak usah dihafalkan. Yang penting jenengan imannya baik, tidak dicampur dengan apa tadi? Syirik, benar itu. Ya. Jangan-jangan habis ngaji diterangkan begini, tanya sama putranya yang belajar bahasa, belajar bahasa Arab. Iya mang. Ini ditakoni malaikat marabbuka ya apa jawabannya le? Ya. Anaknya jawab, waduh mah pelajaranku durung sampai sakmono. Takok Pak Ustadz. Orang mukmin ilmunya sampai di mana saja, harta bendanya sebanyak apa, tidak perlu khawatir blas. Asal jenengan jadi mukmin, mukminah yang baik. Ya. Kenapa kok tidak khawatir? Silakan dibuka surat Ibrahim ayat yang ke-27. Nah. Surat apa? Ayat 27. Enak jadi orang Islam itu. Apalagi mukmin mukminah yang seperti kita ini nyantol di masjid ngaji. Surat Ibrahim ayat 27. Ini orang mukmin dikuatkan sama Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Monggo. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Diteguhkan Allah orang yang beriman, ucapan jawaban yang teguh di mana? Dunia dan akhirat. Aman enggak di akhirat? Syaratnya itu tadi, jangan dicampur dengan apa? Syirik. Kalau begitu mempelajari tauhid itu penting apa tidak? Penting. Bukan karena saya yang mengajar, enggak, banyak orang lebih alim dari saya kok. Ya, benar Bu. Ada nasihat, wa a'zamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadati. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu bertauhid, yaitu menyembah Allah satu-satunya. Nah, ahli tauhid tidak dicampur dengan syirik. Kalau ada dulu, zaman dulu itu ada syirik-syirik, itu ditobati, dijamin seperti itu tadi. Diulangi lagi Mbak, monggo.
Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman Terus dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. jadi nggak usah dihafalkan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawablah Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, jawablah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka, apa agamamu, dinul Islam, agama Islam. Wa ma kitabuka, apa kitabmu, kitabut tauhid. Apa begitu? Enggak. Wis enggak usah, wis. Itu masih besok. Ya. Loh, besok toh? Masih. Iya. Ini loh jaminannya tadi. Sebaliknya, wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Monggo. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Itu tadi orang apa? Loh enggak, itu tadi yang diberi jaminan, diteguhkan jawabannya di dunia dan orang apa? Seperti kita kan, pegangi iman, pegangi tauhid, jangan dicampur dengan syirik. Caranya orang mengetahui ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini syirik, caranya gimana? Ngaji. Benar Bu, bukan karena saya. Nah, di situ menurut saya mudah-mudahan betul, bersyukurlah kepada Allah kita digerakkan hati kita itu untuk taklim tauhid. Sudah 2 kitab yang kita pelajari kan sekarang. Yang satu OTW sekarang ini masih dipelajari. Yang satu sudah khatam toh? Yang satu OTW ini. Masya Allah, itu loh. Wes, itu tadi orang beriman, dikuatkan nggak jawabannya di dunia dan akhirat? Berarti mereka aman nggak di akhirat? Sepakat? Nah, bukan hanya sepakat tapi iman. Sekarang orang kafir dan orang munafik, tak teruskan. Makanya jangan jadi orang munafik. Iya, ini yang dawuh Nabi, hadisnya sahih ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Wa ammal munafik wal kafir, coba. Karena semuanya akan ditanya. Adapun orang munafik dan orang kafir, fayaqulu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Begitu dimakamkan, yang memakamkan pulang, dia masih mendengar suara sandalnya, ditanya sama malaikat, seperti orang Islam tadi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Pak, Bu, Mas, gimana pendapatmu tentang orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Apa jawabannya orang munafik, orang kafir? Ya, fayaqulu la adri. Kuntu aqulu ma taqulun nas. Saya tidak tahu. Kok nanya saya? Ya. Ini hadis. Orang itu menjawab, la adri, kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya ngomong seperti yang diomongkan orang. Di hadis yang lain, orang ini jawab, ha? La adri, enggak tahu. Sami itu nas. Iya, saya mendengar ada orang ngomong gitu. Coba, orang kafir, orang munafik ditanya malaikat gitu, dan semua orang pasti ditanya. Ya. Dan malaikat itu tidak sungkan, walaupun itu presiden, mantan presiden. Malah kira-kira pertanyaannya macam-macam, kan banyak itu. Ya. Kuntu aqulu ma yaqulun nasu. Saya hanya mengikuti yang diucapkan orang. Fayaqulu lahu, ya, taraita wala talaita. Kamu ini, aku tidak membaca dan aku tidak tahu. Taraitu wa ma talaitu. Fayadribu bimatarikin min hadidin darbatan yasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalaini. Karena jawabannya begitu, beda dengan jawaban orang Islam tadi, kata surat Ibrahim tadi. Halo? Maka orang itu dipukul dengan palu yang sangat keras di telinganya, sampai semua makhluk yang ada di sekitarnya itu mendengar, kecuali manusia dengan jin yang tidak pernah mendengar. Jangan main-main. Ini Nabi mengatakan benar akan terjadi peristiwa seperti itu. Makanya jenengan dan saya bersyukurlah sama Allah. Nikmat Allah itu salah satunya nikmat iman sama Allah. Benar Bu ya?
Anak saya itu pernah ngomong sama saya, Pak, saya ditipu orang sekian juta, sekian juta, sekian juta. Apa jawaban saya? Enggak masalah. Bersyukur sama Allah. Mungkin itu caranya kamu akan diganti sama Allah lebih baik lagi. Dia tanya sama saya, loh kok begitu Pak jawabannya? Iya, kamu mau cari di mana? Enggak bisa balik. Husnudzon aja sama Allah. Kalau bisa digandoli kan digandoli, jangan sampai ketipu. Tapi kan enggak bisa. Ya. Bapak masih bersyukur yang hilang cuma itu. Kalau imanmu yang hilang, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Benar Bu ya? Itu loh. Kalau imanmu yang hilang, ya, ini jenengan juga begitu kepada putra putrinya semuanya. Gak apa-apa dok, gak apa, mudah-mudahan dapat rezeki yang lebih baik lagi. Ya. Itulah caranya Allah menguji manusia. Tapi kalau imanmu yang hilang, Masya Allah, ibu ini gimana? Rasanya besok pertanggungjawabannya kepada Allah. Gitu loh. Inilah yang dimaksudkan orang yang beriman, surat Al-A'raf tadi, yang tidak mencampur imannya dengan kesirikan, dengan kedzaliman. Mereka itu apa? Di akhirat akan apa tadi? Aman. Ya. Malah di dalam hadis yang lain diterangkan sab'una alaf yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Umatnya Nabi itu ada 70.000 masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Berapa Bu? 70 masuk surga tanpa berarti dibalik. Berarti ada orang masuk surga disiksa dulu kan? Jangan milih yang mana? Yang tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Sudah kita pelajari itu. Ini maratibul a'la, tingkatan orang paling tinggi, ya. Nah, sekarang saya tanya, berapa tadi jumlahnya? Apakah A 70.000 itu maknanya nomor 1 sampai nomor 70.000, ataukah B ini menunjukkan jumlah banyak 70.000 itu? Kalau yang jenengan pendapatnya itu nomor 1 sampai nomor 70.000, dimulai dari sahabatnya Nabi Abu Bakar, keluarganya Nabi, orang yang kira-kira sampai 2025 itu, ya, kira-kira jenengan keduman enggak? Ketok enggak itu. Karena Rasulullah menyebut syarat, 4 syaratnya tidak usah saya terangkan di sini karena sudah pernah diterangkan di kitab yang lama itu bab yang ketiga. Berarti itu maknanya 70 itu menunjukkan jumlah yang cukup apa? Banyak. Maka langit itu juga 7, 70, 70.000 itu menunjukkan banyak. 7 itu. Itu kira-kira sama dengan omongannya wong Jawa, swidak jaran. Ngerti maksudnya? Ayo, sudah jaran itu maksudnya apakah 60 kuda? Enggak loh? Menunjukkan apa? Misalkan bukan panjenengan, bukan siapa-siapa, bukan keluarga kita, ada anak, waduh Pak arek iku nuwah kali luar biasa. Weh dinasehati ana ping swidak jaran. Maksudnya apa itu? Sudah sangat apa? Banyak. Ini harus enggak Jawa enggak ini? Jawa semua. Itu enggak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia karena istilah swidak jaran itu dalam bahasa Jawa menunjukkan banyak. Lalu diterjemahkan, anak itu matnu akal Pak, sudah dinasihati 60 kuda. Nah. Cocok enggak ya? Cocok. Apa? Sing diajak bicara orang Sulawesi, anak itu nakal, diberitahu 60 kuda. Ya. Apa maksudnya? Nggak ngerti. Masya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk yang 70.000 tadi Bu ya. Setiap saya baca hadisnya Nabi itu saya mendoakan kita semuanya, mudah-mudahan termasuk yang itu. Ini nikmatnya orang Islam itu.
Ini ada yang usianya 50 enggak ini yang hadirnya? Ayo Bu, saya tanya, usia 60 itu ibarat orang berjalan antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju dekat mana? Iya. Tambah ide. Wis ndak tahu, serahkan aja sama siapa. Yang penting kita diberi sehat. Ndak usah, itu rahasia ilahi. Ndak ada orang tahu kan? Iya. Masya Allah, pernah ada pengajian yang hadir ribuan, banyak Bu ya. Tiba-tiba buyar semuanya sampai di rumah jamaahnya meninggal. Ada enggak? Ada. Tapi kalau ustadznya kan jarang gitu ya. Wis enggak ngerti itu semuanya, rahasianya siapa? Allah. Masya Allah. Jadi tauhid tadi yang nomor berapa tadi ya? Nomor 3. Dalam bahasa Indonesia, tauhid sumber keamanan dan kedamaian manusia. Pasti aman jenengan di akhirat. Pasti sudah, ayatnya ada. Ya. Lalu di dunia itu al-muhtadun, mendapatkan hidayah. Makanya menurut saya Pak Ustadz, Pak Kiai itu mestinya meyakinkan jamaahnya kalau imannya baik pasti selamat masuk surga. Karena nun sewu, agamanya orang lain tuh kadang-kadang orang di desa-desa itu diberitahu sama pendetanya atau siapa. Bu, tanya sama Pak Kiai, sampean besok masuk surga apa enggak? Masih Pak Kiai, masih insya Allah. Tapi kalau saya sampean ikut agama saya bisa menjamin pasti masuk surga. Nah itu kalau orang yang imannya enggak kuat, ikut enggak kira-kira? Ngerti maksud saya? Menurut saya mestinya Pak Ustadz, Pak Kiai dakwah di mana-mana, yakinkan jamaahnya ini kalau imannya baik, istighfar sama Allah, itu pasti masuk apa? Jangan bilang insya Allah. Lu kan masih besok Pak Ustadz. Kalau yang meyakinkan Nabi ya jangan insya Allah. Ngerti maksudnya? Jangan, enggak boleh. Gimana orang kafir? Insya Allah masuk neraka. Enggak boleh insya Allah. Pasti. Ngerti maksudnya? Karena dalilnya ada. Gimana umat Islam? Pasti masuk surga. Nah, lebih tinggi derajatnya lagi itu tadi harus dibebaskan dari perbuatan apa? Syirik. Ini belajar itu di situ, ngaji itu. Yang keempat, at-tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Nah, masdarun li quwwatin nafsi li annahu yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyatan hailatan lima tamtali'u bihi nafsahu minar raja' fillah wa thiqah bihi wa tawakkul alaihi wa ridha bi qada'i wa sabru ala balaihi, ya, wal istighna an khalqihi. Monggo yang nomor 4. Tauhid memberikan kekuatan jiwa yang luar biasa karena jiwanya penuh rasa harap kepada Allah. Iya, harapannya itu hanya kepada Allah. Saya jenengan itu menuju ke sana tadi. Saya guyoni yang 60, 70, 50 itu kan menuju ke sana semuanya. Jadi tenang aja gitu. Maka di dalam istilah di tauhid itu ada khauf roja. Apa? Khauf roja. Apa khauf itu? Takut. Roja harapan. Jadi ibarat menara kembar seperti di Malaysia itu, ibarat persis itu. Ini antara khauf sama roja harus digandeng gini, dideret. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Kalau masih muda, produktif, sehat, duitnya banyak, bisa kemana-mana, punya jabatan, sembarang duit, itu khaufnya, takutnya sama Allah harus menonjol. Ngerti maksudnya? Halo? Bayangkan kalau masih muda, sehat, punya fasilitas, duitnya banyak, tidak punya rasa takut sama Allah. Nah, salah nggak hidupnya ini?
Masih muda, gagah, sehat, duitnya banyak, semuanya punya, satu tok yang nggak punya rasa takut. Duit apa kira-kira? Macam-macam, maksiat, ya kan? Ya, mendem. Mendem itu terlalu desa itu. Ya mau diganti, dibuat apa? Mirasan 3. Apa? Mira? Ya. Dipakai judi. Ya, itu. Nah, khauf. Apa tadi Bu? Khauf tadi? Kapan orang itu harus menonjol rasa takutnya sama Allah? Masih muda, sehat, gagah, profesional, duitnya banyak. Terkendali kalau punya takut sama Allah. Tapi orang itu tidak muda terus, betul ya? Tidak muda terus, nanti lama-lama jadi tua enggak? Iya. Mulai dari dengkule linu kabeh. Bener toh? Ini jenengan yang sudah 60 tuh 65 7 ngadeg itu harus pelan-pelan. Betul Bu ya? Makanya kalau ada anak muda ngomong sama ibu yang sepuh, yang udah sepuh itu jangan. Bu, ternyata sampean sudah tua. Enggak apa-apa Mas. Memang orang di dunia ya semuanya jadi tua. Kalau seperti sampean itu baru 25-30 dari duduk berjam-jam itu berdiri mencolot bisa. Lah kalau saya ini yang nggak bisa ditoto dulu alon-alon. Ini gak ngono ngeblak. Ini yang masih muda-muda belum terasa. Tanya ibu-ibu yang sudah sepuh. Betul ya? Ini tambah lama tidak berdaya. Ingatannya sudah hilang. Kakak kandung saya itu sekarang di rumah sakit. Anaknya kakak kandung saya, pas di atas saya 3-4 tahun. Ya, anaknya telepon sama saya kadang-kadang, Bapak itu ingatannya hilang ini itu dan sebagainya. Dia ngomong pakai coro Jawa. Ayo terno aku mulai, terno. Loh Pak, ini periksa diopname di rumah sakit Lamongan. Ya, supaya Bapak sehat. Wis terno mulai. Aku dinteni Cak Khan. Cak Khan itu cacat saya, kakak saya yang pertama. Sudah meninggal, coba. Memori yang dulu-dulu ingat semuanya. Dikurangi sama Allah pikirannya, lesannya juga dikurangi. Ya, kekuatannya juga dikurangi. Nah, kalau sudah serba dikurangi, tadi kan saya memberikan contoh khauf sama apa tadi? Roja. Ini rasa takut, yang ini apa? Harapan. Harapannya kemana? Allah saja. Jadi nyambung. Pada waktu muda itu adalah punya rasa takut sama Allah. Pada waktu sudah menjelang tua, harapannya kembali ke namanya khauf sama roja. Ibarat menara kembar, podo. Enak orang Islam itu di situ. Ya, jenengan itu kalau diomongi anak muda, jenengan ternyata sudah tua Bu. Enggak apa-apa Mas, semua orang ya tua. Ya kan? Hati-hati loh Bu, tambah tua nanti bisa legrek loh. Yang Surabayaan kan? Enggak apa-apa, semua orang ya bisa begitu. Dulu saya masih seusia kamu itu ya enak aja lincah kesana kemari mencolot ya, sekarang nggak bisa. Hati-hati loh Bu, tambah tua banyak penyakitnya bisa meninggal loh. Enggak apa-apa. Iya toh? Yang jadi masalah kalau saya mati nggak masuk surga. Nah, makanya ibu-ibu yang sepuh-sepuh kalau ada anak muda ngomong gitu jangan marah. Apa kan? Cangkemmu ngomong apa cangkemmu? Itu jenengan tidak tambah pahala, malah nyangkem orang. Iya toh? Tenang aja. Masya Allah, orang bertauhid itu jiwanya tenang Bu. Ya, kata kita tauhid adalah sumber kekuatan apa? Jiwa. Diulangi lagi Mbak, monggo. Tauhid memberikan kekuatan yang luar biasa
karena jiwanya penuh rasa harap kepada Allah. Ya, terus Percaya dan tawakal kepadanya. ya. Ridho atas qadar ketentuannya. Iya, ketentuan Allah itu sudah nggak ada yang salah, diridhoi saja. As-sabru ala balaihi, terus Dan sabar atas musibahnya. ya, lanjut. Serta sama sekali tidak mengharap sesuatu kepada makhluk. Seperti apa? Wa huwa rasikhun kal jabal, seperti Jiwanya kokoh seperti gunung. ya, idza nuzilat bi musibah sa'ala rabbahu kasyafaha. Monggo. Apabila musibah menimpa, ia segera memohon kepada Allah agar dibebaskan darinya. Negara kita sekarang ini ada musibah, ada bencana, iya kan? Kalau masyarakat itu menghendaki, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya tidak menghendaki itu. Tapi Allah menghendaki, tiba-tiba ada begitu, satu kampung, satu desa hilang semuanya, nggak ngerti, susah. Walaupun dirunut, kenapa bisa begitu? Ini boleh dipelajari, gitu loh. Asal usulnya musibah itu bisa dipelajari. Karena rusaknya tatanan di dunia itu karena ulah tangan manusia. Ya, wong enak itu pohon-pohon itu tumbuh dengan sendirinya ratusan tahun kok dipotongi seenaknya, itu lho sapa? Ya. Wis jangan emosi. Ada hadisnya Nabi yang memerintahkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Monggo, kalau kamu minta, Bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. terus Dan bila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Imam Nawawi dan Imam Haitami mengatakan idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya fasta'in billah. Kalau sampean itu minta pertolongan Allah baik urusan dunia dan akhirat, mintalah pertolongan kepada Allah. Orang mau pulang dari pengajian atau dari mungkin kantor atau dari mana saja, dari pasar. Kalau naik motor hanya 5 menit, 10 menit, perlu minta pertolongan sama Allah? Jangankan begitu, nyabrang jalan yang cuma 3 meter aja perlu minta tolong sama Allah. Caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya itu ada makna musyahabah wal isti'anah. Musyahabah menyertakan Allah, isti'anah minta pertolongan sama Allah. Jadi dari sini panjenengan bisa paham, Pak Ustadz, kalau begitu la ilaha illallah itu tidak dilafalkan saja. Jawabannya? Iya, dicari maknanya kayak begini. Orang sak masjid la ilaha illallah boleh, la ilaha. Tapi kalau cuma itu, ini enggak ketemu begini-begini ini. Betul ya? Enggak ketemu. Maka di situ disebutkan jiwanya menjadi tenang, percaya dan tawakal kepada Allah, menerima takdirnya Allah. Apabila musibah menimpa, ia segera memohon pertolongan kepada Allah. Di situ loh, ya. Terakhir saya beritahu bahwa yang kelima, tauhid adalah dasar persaudaraan dan persamaan. At-tauhid asasul ikha wal masawati li'annahu la yamsahu li'idba'ihi ayyattakhidha ba'duha ba'dhan arbaban min dunillahi. Apa Mbak? Monggo. Tauhid adalah dasar persaudaraan dan persamaan. Ya. Tauhid tidak membolehkan pengikutnya menjadikan sesama mereka sebagai Tuhan. Hai, saya tanya, sekian banyaknya ini keahliannya beda-beda enggak? Alamatnya beda-beda? Mungkin dulu belajar agamanya beda-beda enggak? Tapi bersaudara apa bukan? Yang menyatukan apa? Tauhid. Makanya saya tidak senang, mohon maaf tidak, dengan segala hormat saya Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau pakai mengolok-olok itu tidak senang. Beda enggak apa-apa kan? Tapi kalau orang tanya boleh dijawab. Tapi jangan mengolok-olok sesama saudara umat Islam. Kalau mengolok-olok itu adalah tidak bagian dari yang disyariatkan. Coba jangan buka surat Al-Hujurat. Ya, tapi kalau orang sudah biasa mengolok-olok itu rasanya ini gak ngolok-olok itu gatel cangkemnya. Benar ya Bu ya? Surat apa tadi? Surat yang 49. Ayat yang ke-11. Nah ini loh,
Jadi dasar akidahnya sama, beda nggak apa-apa, beda profesi, beda keahlian, beda madhab dan sebagainya. Monggo. Al-Hujurat 11. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang beriman apa manusia? Khusus orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Monggo. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Janganlah satu kelompok, satu kaum mengolok-olok yang lain. Di mana ini? Yang dipanggil tadi siapa? Itu sama dengan begini. Hei orang beriman, janganlah satu kelompok orang beriman mengolok-olok kelompok orang beriman yang lain. Halo? Ya. Karena panggilannya tadi apa? Ya ayyuhalladzina. Tidak boleh mengolok-olok satu kelompok umat Islam terhadap umat Islam yang lain. Apa alasannya Allah? Monggo. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Boleh jadi yang diolok-olok malah lebih baik. Wong orang sudah baik-baik kok diolok-olok. Ya, diam. Ya, kata Nabi, kalau kamu tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik apa? Diam. Wis, khusus panjenengan ditimbali sama Allah, monggo. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain. Nah, terus? Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ada enggak ayatnya? Dan jangan pula laki-laki yang satu mengolok-olok laki-laki yang lain. Ada enggak? Ini apa yang ini? Kenapa kau perempuan? Loh, ini kan bukan omongan saya toh, Quran toh. Dan jangan pula kelompok perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Dasar perempuan. Jangan, ya. Kita juga, ibu kita juga perempuan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya. Di mana ibu kita tidak tahu. Apalagi yang sudah wafat, ya. Jam-jam sekian itu ibu kita sudah nggak tahu anak saya sedang apa. Ternyata ngaji. Masya Allah. Betapa nikmatnya mereka itu, ya. Anaknya itu rajin ngaji. Nah, itu. Saya tidak tahu rahasianya kenapa Allah setelah menyebutkan orang beriman, berarti termasuk laki-laki perempuan, ditambahi khusus janganlah kelompok perempuan mengolok-olok kelompok perempuan yang lain. Tidak boleh menuduh-nuduh. Betul ya? Ya. Dunia itu jadi indah, jadi bagus juga karena ada perempuan. Tapi jadi enggak karu-karuan juga ya, ada perempuan. Belum selesai omongan saya. Ada perempuan-perempuan yang tidak solihah, gitu loh maksud saya. Ngerti maksudnya? Kalau semuanya solihah, walaupun berjuta-juta, baik nggak? Tentram nggak? Tentram. Makanya obsesi saya itu Mbak Lia, mestinya se-Surabaya itu ngaji Masjid Al-Falah itu penuh mestinya. Perempuan itu undang semuanya ke sini ngaji, perempuan-perempuan. Itu kenapa kok kita mengundang saudara-saudara kita supaya meramaikan masjid, supaya tidak ada kesan seolah-olah kita itu kepengin menghuni surga sendiri. Ngerti maksudnya? Hah? Bu, mbak itu tonggoe gak usah percuma, ban nggoni dhewe surga meneh. Ya, jangan begitu. Egois itu namanya. Jangan. Masya Allah, ya. Dibaca terus Mbak supaya tuntas terjemahnya. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Wala talmizu anfusakum, jangan mencela satu dengan yang lain. Bukan hanya itu, lanjut. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, baik saudaranya sesama muslim itu dasar kadrun. Nah, janganlah itu, ya. Lanjut Mbak, monggo. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Iya, kalau udah beriman jangan manggil sesama saudaranya julukan yang tidak baik, ya? Panggil namanya yang mulia, yang baik, karena panggilan nama itu bagian daripada apa? Doa, ya. Najih ihsan, bagus enggak? Bagus.
Artinya saya tidak tahu kenapa saya diberi nama begitu sama bapak ibu saya. Sekarang sudah nggak ada bapak ibu saya. Dan dulu bercapek-capek mendidik saya. Tidak menangi anaknya, sudah tua, sudah besar. Dan dipundut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Kalau dirunut dari mana bahasa Najih itu orang yang sukses. Ihsan itu apa? Baik. Sukses dengan baik. Tapi bedanya Bu, ini mohon maaf, siapapun bukan nama saya. Antara nama manusia dengan nama Allah itu beda. Kalau nama Allah, antara nama, sifat, dan perbuatannya sama. Halo? Ya. Kalau semua nama Allah itu baik, sifat Allah, perbuatan Allah. Tapi kalau nama manusia belum tentu. Ya? Siapa jenenge pun namu? Saleh. Ya, siapa? Solihun. Ternyata bolak-balik nyolong jambune tangga. Mana aku iku nakal Pak apa? Tak jenengi soleh tibake nyolongan jambu. Oh, ganti apa? Solih, emang solihun, gantiin solihan. Nah, tidak begitu. Orang itu diisi di dalamnya iman, tauhid kepada Allah, perilaku yang baik, sehingga itu tadi. Tapi boleh nggak diberi nama yang baik? Memang disunahkan untuk memberi nama yang baik. Ini kan baik semuanya ini kan. Ya. Zaman biyen itu kasih nama itu enak. Siapa jenenge anakmu? Jemblung. Seneng kok jemblung ya apa sih? Bi salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Monggo. Dan barang siapa tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, gitu Bu ya. Jenengan kalau tidak duduk 1 jam kurang lebihnya di sini tidak mendengarkan informasi tauhid. Betul ya? Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, barokah, hidayah, memberikan umur panjang yang barokah kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.